pemaparan keempat yaitu Pak Tri yang akan mengajukan mengenai penguatan peran kapasitas Biro Perencanaan melalui optimalisasi sistem perencanaan program dan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga administrasi negara. Kami persilakan Pak Tri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Dan saya hormati Bu Lili selaku coach, Bu Sri Hati selaku mentor kami, Pak Sudiman selaku narasumber, Pak dan Muhammad Bu Karvin. Perkenalkan kami menyampaikan proyek perubahan yang akan kami usul terkait dengan pementasan di DKP 2 ini. Kami beri judul proyek perubahan kami adalah penguatan peran dan kapasitas Biro Perencanaan melalui optimalisasi sistem perencanaan program dan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga administrasi negara. Ya, ada ilustrasi gambar ini kami dapatkan dari kemudian bisa menyangga atau keseimbangan Ya, waktunya 10 menit Pak ya. Baik, terima kasih. Latar belakang berkaitan dengan proyek kami, sebetulnya kalau kita pahami berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, penerapan penganggaran berbasis kinerja, kita sering kenal ada APK, sebetulnya sudah dicanangkan mulai atau sejak diterbitkannya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN, serta tentu saja adalah peraturan-peraturan pelaksanaannya terkait dengan dua undang-undang ini. Ada PP 21, ada PP 20, 21 tahun 2004, serta juga berkaitan di PP 90. Permasalahan berkaitan dengan masalah perencanaan dan penganggaran ini secara nasional atau dengan penerapan PPK ini sebenarnya mensyaratkan di situ tahapan-tahapan ini kegiatan atau perencanaan penganggaran ada unified budget, lalu ada KPJN kerangka pembangunan jangka menengah, dan terakhir ada berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja ini atau penganggaran berbasis kinerja. Mungkin untuk satu yang pertama berkaitan dengan unified budget mungkin bisa dikatakan sudah relatif ini penyatuan, tidak ada lagi perbedaan antara anggaran rutin maupun anggaran pembangunan sudah disatukan, maupun juga yang bersumber dari rupiah murni maupun PNBP. Kalau untuk berkaitan dengan permasalahan-permasalahan umum secara nasional mungkin bisa kami sampaikan. Sebenarnya meskipun sudah dicanangkan sejak tahun 2005 berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja ini, ternyata praktiknya sampai tahun 2013 itu belum secara optimal untuk diimplementasikan. Kemudian jadi nanti di lingkungan lembaga administrasi negara untuk praktik berkaitan dengan perencanaan berbasis kinerja. Secara umum saja ini mungkin kami perencanaan penganggaran belum disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran berbasis kinerja. Adanya DIPA yang belum siap untuk dilaksanakan di awal-awal tahun. Ya, meskipun praktiknya sebetulnya pengesahan DIPA sudah dicanangkan harus selesai di akhir tahun sebelumnya, Min 1. Dan ternyata praktiknya banyak beberapa AL yang sampai dengan awal tahun atau ini masih dilakukan adanya revisi maupun yang buat tanda-tanda bintang. Yang ketiga adanya perencanaan penganggaran yang belum optimal berdampak pada penyerapan anggaran. Ini bisa kita pahami. Ternyata terkait dengan penyerapan anggaran pun juga terjadilah penumpukan di akhir tahun. Masing-masing menjadi gejala satu semester pertama bisa dikatakan belum sampai 50% atau bahkan kurang dari itu, tapi pada akhir tahun sudah. Kualitas belanja negara tidak optimal, dan terakhir adalah kebijakan fiskal yang tidak mengacu pada pembangunan. Ini kita mengenai di sektor pendidikan ada
alokasi anggaran 20% pun ternyata beban rakyat atau masyarakat ternyata masih belum kita masih mendapatkan beban untuk support masalah pendidikan, banyak pengeluaran yang masih harus dikeluarkan tidak sesuai dengan jangkauan atau sesuai yang diharapkan. Ya, pendidikan gratis paling tidak sampai level pendidikan dasar. Permasalahan Dilan ini kami administrasi termasuk hasil review daripada inspektorat sesuai kemarin menyampaikan ada peran inspektorat sesuai dengan mandat surat edaran dari Menteri PAN dan RB serta Permenkeu nomor 54 tahun 2012. Inspektorat selain melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara umum diberikan tambahan untuk melakukan review terhadap perencanaan yang ada di masing-masing kementerian lembaga. Dan ini permasalahan ini kami lakukan pada saat Inspektorat melakukan review untuk anggaran di tahun 2014 yang sekarang sedang berjalan. Jadi secara umum permasalahan yang terjadi ternyata di lingkungan LAN juga terjadi terdapat kegiatan yang tidak selaras dengan RKP maupun rencana kerja. Pembagian pagu anggaran belum memperhatikan pemetaan skala prioritas dan kebutuhan. Terus kami berkaitan dengan ini di LAN mungkin kita dengar masih terjadi berbasisnya pada pagu. Terus juga pendekatannya adalah pendekatan line budget untuk masing-masing satker. Perumusan output kegiatan belum memenuhi kriteria yang spesifik. Karena belum sepenuhnya dilakukan sinkronisasi. Kita berkaitan mungkin kami atau sertifikasi kami. Peran Biro Perencanaan dalam hal ini bisa dikatakan masih melaksanakan kompilasi usulan dari masing-masing satker yang ada di lembaga administrasi negara. Jadi sinkronisasi bagaimana anggaran-anggaran itu mensupport kepada kinerja yang diharapkan bisa dikatakan masih. Yang terakhir dukungan berkaitan dengan usulan-usulan tersebut adalah yang sering terjadi adalah adanya RAP yang ini masih bisa dikatakan belum mencerminkan kebutuhan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapan program. Atas latar belakang itu kami sesuai dengan rencana proyek perubahan kami ingin memperkuat peran Biro Perencanaan bisa satu sisi berkaitan dengan inspektorat agar dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat menghasilkan rencana program dan anggaran yang berkualitas, akuntabel dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran. Tentu saja mungkin tahapannya di sini akuntabilitasnya masih di level instansi belum akuntabilitas secara ini kerangka diagnosis yang kami dari pembelajaran yang kita peroleh di tim 2 ini. Kalau ciri-ciri kinerja organisasi berarti kinerja tinggi ada 18 ini mungkin yang kami atau berdasarkan pembuatan yang kami lakukan yang terkait dengan rencana perubahan yang kami usulkan ada 4 hal yang mungkin kinerjanya masih rendah. Yang pertama adalah fokusnya, yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi hasil masih tidak dikatakan rendah. Yang ketiga masalah tata laksana. Ya, perlu kami sampaikan nih atau SOP yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di lembaga administrasi negara sebenarnya sudah ada, tapi diterbitkan di tahun 2005 peraturan kepala LAN nomor 6 tahun 2005 masih terlalu lama dan sampai sekarang belum ada penyempurnaan yang dilakukan. Mungkin salah satu pasal ini. Yang terakhir menurut adalah SDM yang berkualitas, utamanya di 2 unit ini, baik di Biro Perencanaan maupun Inspektorat. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan untuk melakukan review terkait dengan perencanaan. Para perencana yang ada di Biro Perencanaan bisa dikatakan masih sangat minim. Dari 4 yang ada pun ternyata sekarang ada 2 pejabat fungsional perencana yang kemungkinan kena pemberhentian sementara karena tidak bisa
Untuk di inspektorat juga demikian, auditor yang ada selain jumlahnya yang sedikit, baru 1 orang, mereka yang kompeten untuk melakukan review berkaitan dengan perencanaan sertifikasi. Itu diagnosa kami. Tujuan manfaat internalisasi secara singkat, jangka pendek kami akan melakukan internalisasi berkaitan dengan program dan pelanggaran yang berkualitas, akuntabel, berbasis dengan kaidah-kaidah penganggaran. Tentu saja tujuan kami berkaitan dengan jangka pendek kalau tidak diberikan peningkatan pemahaman SDM atau yang ada di 2 unit ini, di Biro Perencanaan maupun yang ada di Inspektorat, mereka bisa memahami bagaimana indikator perencanaan dan penganggaran itu berbasis kinerja. Jangka menengahnya kami akan menyiapkan kebijakan atau rancangan kebijakan berupa pedoman penyusunan program dan anggaran. Karena nanti akan mungkin bagaimana menghasilkan program dan anggaran yang berkualitas, dan sasaran dari atau mungkin juga dari ini adalah tersedianya atau indikatornya nanti adalah tersedianya acuan dan dasar kebijakan yang jelas, dan dengan waktu yang jauh mungkin kita bisa menghasilkan rancangan peraturan kepalalan dengan penyempurnaan peraturan yang sebelumnya atau kepalalan yang terakhir. Jangka panjangnya adalah berkaitan dengan masalah SDM yang ada di 2 unit ini. Tidak ada, selain peningkatan kuantitasnya, juga kami ini juga meningkatkan kualitasnya. Jadi tujuannya adalah meningkatnya kapasitas Biro Perencanaan dan Inspektorat sebagai quality assurance bidang perencanaan dan penganggaran LAT yang berbasis terhadap aplikasi. Ruang lingkup dan output seperti kami sampaikan ada 4 untuk internalisasi tugas dan fungsi perencanaan program dan penganggaran. Output kuncinya adalah pemahaman SDM. Ini mungkin sekali tidak hanya video ini, mungkin akan kita perluas ke pemahaman masing-masing satker. Kalau di lembaga administrasi negara tahun ini ada 7 satker, hasil daripada pengukuran satker atau pengurangan satker yang ada. Di satker sekarang ada 7 satker, baik di pusat maupun yang ada di daerah, di KP maupun STI. Ruang lingkup yang kedua adalah penyusunan pedoman perencanaan program dan penganggaran. Output kuncinya nanti adalah rancangan pedoman perencanaan dan program penganggaran. Yang ketiga, setelah pedoman itu ada, kami lakukan sosialisasi dan implementasi. Output kuncinya adalah pemahaman seluruh jajaran atau staf di lingkungan LAN, dan para pengelola anggaran dan para pejabat dan juga pemerintah. Yang terakhir adalah peningkatan sumber daya yang ada di Biro Perencanaan dan Inspektorat. Pentahapan kegiatan yang kami lakukan ya ada 5 tahap yang akan kami laksanakan. Mungkin jangka pendek di bulan pertama adalah selesainya dekat ini kami akan melakukan internalisasi. Tentu saja step-step yang kami lakukan untuk kegiatan internalisasi ini, selain pembentukan tim, kami akan melakukan kegiatan ya penyusunan instrumen-instrumen yang akan menghasilkan kinerja yang maka instrumen yang lain. Itu di jangka pendek yang bulan yang pertama. Jangka menengah barangkali ini bisa di bulan kedua sampai kami menyelesaikan program deklarasi kedua ini di bulan kedua dan ketiga, mulai 1 Mei sampai dengan 30 Juni kami sudah bisa membuat atau menunjukkan rancangan peraturan kepalalan yang kita sampaikan. Tentu saja di rancangan pedoman perencanaan dan penganggaran tadi sudah memenuhi kriteria yang kami sampaikan.
Tahap ketiga adalah bulan keempat, misalnya nanti setelah kami menyelesaikan diklat, melakukan satu dan setelah itu lili relawan. Kanvas model yang kami susun berdasarkan hasil pembelajaran yang kami dapatkan secara singkat untuk target klien kami misalnya tadi selain pimpinan LAN yang pimpinan LAN adalah kepala LAN dan para deputi, para KPA secara selaku pengelola anggaran KPA dan BPK, ada inspektorat biro perencanaan, pejabat struktural itu tidak pimpinan eselon 2 sebagai kepala chapter kalau yang dari daerah, tapi juga mungkin para pejabat struktural yang mungkin di keterangan ini mungkin adalah para pejabat fungsional pun mungkin juga menjadi target klien kami. Dan nilai-nilai yang kami taruhkan itu maksudnya itu akan di pedoman adalah transparansi, akurasi, kami akan memberikan untuk competitiveness. Ya, kami sampaikan mungkin pendekatan yang sekarang ini terjadi di lingkungan lembaga administrasi negara agak lebih kepada pagu-pagu anggaran dan nanti secara berdasarkan baseline yang ada, adalah alokasi tahun lalu dan ini di perencanaan untuk kenaikan secara signifikan kesempatan adanya competitiveness di antara usulan-usulan yang ada. Efisiensi dan efektivitas terakhir juga adalah regulatory enforcement kita pas yang lain-lain mungkin tidak mitra kerja selain internal mungkin karena berkaitan dengan perencanaan anggaran mungkin juga ada mitra kerja dari eksternal dalam hal ini juga adalah kalau di pemerintah di Direktorat juga ada Direktur Aparatur Bangunan dan Direktur Anggaran Kementerian Keuangan. Kita pada saat setelah selesai RKKL kita melakukan trilateral meeting dengan yang lain mungkin tidak kami sampaikan terkait dengan akuntabilitas atau sustainability yang juga stakeholder metriknya. Kalau melihat dari derajat kepentingan dan derajat pengaruh itu yang bisa membunuh di posisi ini adalah yang di kanan atas adalah kepala LAN, pertama inspektur biro P2HP yang mungkin ini tapi pengaruhnya besar tapi derajat kepentingannya tidak terlalu ini adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan kalau kami lihat derajat kepentingannya tinggi namun derajat pengaruhnya rendah, satker-satker para PKP 2A, 2STA dan semua selaku pelaksana kegiatan. Yang terakhir para pejabat nasionalnya. Strategi komunikasi untuk yang pertama yang posisi kanan atas itu adalah analisis, informatif dan konsultatif. Kami tempuh untuk melalui pihak yang terkait. Untuk yang C atau yang mempunyai pengaruh tinggi dan derajat kepentingannya juga tinggi yang akan kami lakukan adalah konsultatif dan informatif. Sedangkan untuk yang B, derajat kepentingan tinggi namun derajat pengaruhnya rendah, adalah informatif, persuasif dan informatif. Yang terakhir yang mempunyai pengaruh atau derajat pengaruh rendah dan derajat kepentingan rendah dan melakukan informasi dan teamwork. Mungkin ini yang secara singkat kami sampaikan juga adalah berdasarkan keyakinan kami dan kami juga adalah kajian dan sedangkan pengenalan akan menjadi kita sebagai orang dan ini bahwa secara umum pemanahan disabilitas.
kendala masalah risiko dan mungkin secara proses kendala berkaitan dengan waktu, tingkat partisipasi dan komitmen, risiko yang harus diantisipasi, kalau berkaitan dengan masalah komitmen pimpinan yang kita lakukan berkaitan dengan penerapan tadi kompetitif untuk penerapan topik dan penguatan SDM, dan mungkin akan terjadi dan risikonya bisa terjadi masing-masing satker akan terjadi perbedaan paku anggaran, tidak hanya bersifat baseline. Cara implementasinya analisis, termasuk konsultasi dan kriteria uji keberhasilan ya, yang paling pertama kita adalah tersedianya pedoman kepastian tingkat kesesuaian dokumen dan komitmen pimpinan, faktor-faktor uji keberhasilan, komitmen pimpinan, partisipasi stakeholder, dan terakhir adalah disiplin pelaksana. Jadwal mungkin secara umum teman-teman ada 3 tahap di situ: persiapan, pelaksanaan, dan terakhir ada laporan. Ya, kegiatan yang tadi yang pertama verifikasi di bulan pertama ini selesai, pelaksanaan mudah-mudahan sampai bulan bisa selesai, dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan bisa kita selesai di 1 bulan. Demikian kajian secara ini. Terima kasih Pak. Jadi ya, apa yang Anda rencanakan di sini dalam rangka menggunakan penguatan peran mekanisme pemerintahan melalui optimalisasi sistem pelaksanaan program dan anggaran. Ini baik sekali karena memang selama ini di dalam perencanaan anggaran itu terutama yang sering kita hadapi dalam diri dengan DPR adalah bahwa terutama dari segi jumlah anggaran pelan ini rendah sekali gitu ya. Selalu berapa pelan ini anggarannya kecil sekali gitu ya, nggak bisa meningkat dan sebagainya. Saya kira dengan harapan ini dengan adanya pedoman yang jelas di antara dan menjadi acuan bagi stakeholder menjadi bisa meningkatkan anggaran pelan ya. Karena selama ini memang selalu demikian, anggaran pelan selalu kecil, terutama untuk bidang-bidang kajian ya Mbak Dati ya, ini selalu kecil karena sudah ada batasan-batasan yang mungkin yang menghambat itu, seperti karena komponen-komponen anggarannya yang memang mempengaruhi terhadap besaran anggaran itu sendiri ya. Seperti honorarium yang kecil dan sebagainya gitu ya, nggak boleh banyak orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya katakanlah pedoman ini menjadi semakin baik, akuntabilitasnya juga, dan samping itu juga anggarannya jadi cukup besar ya, sehingga kadang-kadang ini kita kadang-kadang ya pengalaman kita begitu ada kegiatan-kegiatan seperti dulu waktu terjadi booming minyak, kita dapat anggaran khusus spesial gitu yang pertama kali itu anggaran namanya 29 berapa ya lupa ya namanya. Anggaran 99 ya, 99 yang akhirnya dialokasikan untuk fisik dan sebagainya, sehingga terjadi kritik-kritik dari kedeputian lain bahwa ini anggaran peran ini besarnya di fisik-fisik saja gitu ya, bukan di yang lain, di belanja modal gitu ya. Ini kan selalu kritik yang ada dari kedeputian lain bahwa kenapa anggaran-anggaran peran itu banyak di belanja modal, karena pada waktu itu katakanlah kita di DPR begitu kita dapat dana 99 sendiri, ternyata susah juga untuk diaplikasikan untuk bidang kajian dan sebagainya juga seperti itu. Nah, ini yang saya kira tantangan bagi Biro Perencanaan supaya pengalaman yang sudah itu bagaimana begitu kita dapat anggaran tambahan APBD besaran 99 bisa dimanfaatkan juga untuk yang lain. Saya kira ini sangat penting ya. Kalau kita melihat pengalaman yang sudah ada gitu ya, sehingga kritik dari katakanlah kedeputian lain yang mengatakan bahwa anggarannya itu terlalu besar untuk modal itu bisa teratasi. Kira itu yang mungkin sangat penting ya.
Jadi supaya anggaran itu bisa ya kajian-kajiannya bisa kompetitif dan sebagainya ya dengan mungkin lembaga-lembaga riset lain, karena kita selalu tahu bahwa kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga riset yang lain ya LIPI dan sebagainya, anggaran mereka itu cukup besar gitu ya. Ini mudah-mudahan demikian. Nah, ini dalam hal ini yang menjadi yang ingin saya sampaikan mengenai penyusunan pedoman ini ya, dalam hal ini outputnya adalah pedoman nanti ya, pedoman dalam bidang perencanaan. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian oleh Pak Tri adalah dalam penyusunan pedoman ini tentu saja harus betul-betul melibatkan stakeholder yang ada. Nah, ini saya kira ini sangat penting untuk mendapat perhatian dan juga ya komitmen dari yang lain ya. Karena selama ini kadang-kadang ya lebih banyak kendala-kendala dalam perencanaan itu sering dari katakanlah unit-unit satker yang lain ini mungkin banyak terlambat dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kan sudah diidentifikasi permasalahan di sini ya. Misalnya ini perencanaan penganggaran menyusun kaidah penganggaran ya, kemudian dokumen JIPA yang belum siap dan sebagainya ya. Kemudian kualitas belanja yang tidak optimal dan sebagainya. Kira ini dengan mudah-mudahan dengan ada pedoman ini betul-betul nanti perencanaan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu mendapatkan perhatian di sini adalah dalam tata kelola proyek ini di sini Sestama tidak dilibatkan gitu ya. Dalam ini padahal ini kan perencanaan di bawah Sestama. Jadi menurut saya kenapa dalam tata kelola proyek ini Sestama tidak masuk di sini, hanya Deputi 1, kemudian tidak ada stakeholder dari Sestama. Kira-kira gimana keterlibatan Sestama di sini nanti bagaimana kalau misalnya tidak ikut aktif dalam penyusunan pedoman? Kira mungkin sementara itu dulu ya. Kira yang lainnya sudah bagus ya. Tinggal dalam hal ini mungkin yang saya ingin sampaikan adalah keterlibatan Sestama di dalam proyek ini. Kenapa tidak dilibatkan menurut alasannya mengerti sama pelanggan? Kira itu ya. Kalau Sestama saya kira ada Pak Mitra Kerja ya Sestama itu nanti biar dijawab mereka, tapi ini ada semuanya teamwork proyek Sestama juga ada Pak. Oke, nanti biar dijawab stakeholdernya juga ada. Mohon komentar ataupun masukan dari Mentor. Terima kasih Bu Lili. Ini meskipun saya sudah tanda tangan, tapi setelah dibaca ada beberapa hal yang ini tak tulis loh, kok hilang kabel yang tak kasih tahu kemarin. harus diperhatikan gitu ya. Tambahan biar nanti biar Pak Tri biar mikirnya lebih tajam gitu ya. Ini yang pertama saya komentar mengenai yang di dalam judul ya. Sama persis. Nah, ini aku kalau melihat judulnya, ini judul kayak judul skripsi. Penguatan bla 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 melalui bla bla bla, tapi oke lah kalau kita bicara apa artinya nama gitu ya, yang penting isinya gitu. Cuman mungkin pada saat kita bicara optimalisasi sistem ini nanti, karena ini berarti ada dua output ya, dari judul ini ada dua output aku lihat. Ada output, ending output gitu, output akhir itu adalah penguatan peran dan kapasitas gitu. Tapi itu melalui optimalisasi sistem, berarti ini peran output antaranya gitu kan. Yang akan dikejar ini, ntar dulu, dengerin dulu. Yang akan dikejar ini penguatan peran dan kapasitas atau optimalisasi sistem. Kan ini berarti kan ada dua nih ya. Penguatan peran dan kapasitas melalui optimalisasi sistem. Ada dua output gitu ya. Apakah kemudian penguatan peran ini kan, kalau penguatan peran dan kapasitas, apalagi kapasitas ini kan output jangka panjang ini yang kita tidak
tidak tahu kapan gitu ya. Indikatornya juga harus jelas. Tapi yang mungkin untuk proyek perubahan ini kan optimalisasi sistem perencanaan ini. Nah ini harus tolong nanti dipikirkan indikatornya. Ya, jadi jangan sampai proyek ini hanya bicara di konsep, tapi kemudian karena kita tidak bisa menunjukkan indikator realnya, terus tidak muncul di aktivitas gitu. Kalau idenya saya terus terang ini saya mendukung seperti tadi Pak Diman sampaikan, karena ini terutama terkait dengan halaman 2 gitu ya, tabel ini kan mau mencoba menerapkan anggaran berbasis kinerja gitu ya. Teorinya memang ada, undang-undangnya juga bicara seperti itu gitu ya, Undang-Undang 17 juga bicara seperti itu. Keuangan juga sudah bolak-balik, Kementerian Keuangan maksud saya, bolak-balik ngomong anggaran berbasis kinerja. Tapi dalam praktek itu tidak pernah dilaksanakan. Nah kita kan tidak mungkin menembak ke sana. Ini sudah di luar kewenangan Pak Tri, apalagi Pak Tri, kewalalan aja nggak bisa. Ini kewenangan udah jauh lah itu di mana itu, mana kantornya Kementerian Keuangan itu, lapangan Banteng gitu kan, susah nembak ke sana. Mau nyuruh, wah nggak bisa sekarang harus BPBK, kan orang iso gitu kan. Nah sekarang bagaimana teori yang di sini ini, tabel perubahan berbasis kinerja ini, meskipun nasionalnya seperti itu, tapi itu bisa diterapkan bila, dan aku yakin itu bisa gitu loh. Makanya waktu itu saya juga mendorong Pak Tri untuk mencoba membuat proyek ini, karena saya yakin bahwa sebetulnya meskipun di lapangan Banteng itu belum berlaku PBK secara murni, tapi kita bisa. Contohnya apa? Misalnya kita ingin melakukan pemberian reward dan punishment. Selama ini kita mengikuti juga pola yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kalau satu instansi naik 10%, semua naik 10%. Semua instansi potong 40%, semua dipotong 40%. Tanpa melihat keberhasilan selama ini dari KL-KL yang ada. Ada KL yang WTP sama KL yang disclaimer disamaratakan. Apa yang dipotong 40%? Semua dinaikkan 10%, ya Pak? Lah terus buat apa kita setengah mati mencapai WTP, gitu kan? Nah ini sebetulnya bisa diterapkan di Bilan. Kita kan kelihatan di Bilan itu kan kelihatan mana unit-unit yang kinerjanya bagus, gitu kan? Yang ya bisa dibilang kalau dulu Pak Diman Sestama gitu, yang advance gitu ya Pak ya, yang 100% penyerapan. Mana yang kalau dari sisi anggaran misalnya, mana yang selalu saja 60% atau 70%, itu langsung dikasih reward dan punishment Bilan itu. Jadi penetapan anggaran Bilan itu tidak seperti penetapan anggaran secara nasional. Kalau tadi Pak Diman menyoroti yang dari DPR, oke lah itu udah, oke lah kita dapat X rupiah lah dari DPR. Tapi bagaimana LAN kemudian membelanjakan X rupiah ini berdasarkan kinerja dari masing-masing unit. Kalau dulu kinerja Satker, sekarang kinerja kedeputian lah. Kedeputian mana yang kinerjanya bagus, itu yang dikasih anggaran lebih, ya Pak. Kinerjanya yang kedeputian yang kinerjanya hanya 60%, jangan ditambahi juga 10%. Potong dia, kasihkan ke kedeputian yang anggarannya bisa terserap bagus, yang kinerjanya bagus. Sehingga kalau itu bisa terjadi, keinginan Pak Agus untuk mempunyai kegiatan-kegiatan prioritas itu bisa terwujud gitu. Selama ini kan akhirnya ya udah business as usual. 10%, potong 40%, semua potong 40%. Tadinya diklat nggak bisa berjalan. Diklat PIM 1 yang diminta harus 4 angkatan, hanya bisa 1 angkatan. Padahal ada satu unit yang anggarannya kemarin nggak habis, hanya 50%. Lah kok dikasih ide meneh gitu loh. Itu kan harusnya pindah aja ke sini gitu, biar di sini bisa kegiatan yang harusnya diminta 4 angkatan itu paling tidak bisa nambah gitu ya. Jadi penerapan reward dan punishment teori yang tadi itu yang di nasional susah diterapkan, itu sebetulnya harusnya bisa diterapkan di LAN. Nah dengan cara apa? Ini yang selalu saya omongkan di Pak Tri itu
itu dengan cara mereview gitu ya. Jadi sekarang contohnya yang kegiatan 2014 ini mungkin coach juga perlu tahu, masa anggaran 2014 kita baru turun bulan Maret tanggal 27 Bu Lili. Jadi laporan kita triwulan ketiga itu kosong, nol. Triwulan pertama. Triwulan ketiga, triwulan pertama nol. Karena anggaran baru turun itu akhir Maret, bintangnya ini baru ceblok. Jadi dipanya sih sudah Januari, tapi kemudian ada bintangnya cebloknya baru Maret akhir. Jadi kita tuh baru mulai bergerak itu April. Nah ini kan juga karena apa? Sudah begitu review terhadap kegiatan itu dilakukan setelah DIPA selesai. Harusnya review itu dilakukan sebelum DIPA. Jadi pada saat penyusunan TOR, pada saat penyusunan rencana kegiatan itu dilakukan review di situ. Sehingga kalau DIPA itu turun, itu udah langsung go. Tidak DIPA turun, dilakukan lagi review. Ya akhirnya maju meneh perubahan DIPA. Karena rampung-rampung kita hanya berkutat di situ. Nah kenapa? Karena selama ini bilang reviewer itu tidak berjalan. Nah saya menginginkan di kegiatan ini, kan sekarang PMK mengatakan bahwa reviewer itu APIP. Tapi APIP tidak mungkin bisa mereview seluruh kegiatan lah. Jadi APIP itu meskipun tugasnya mereview, tapi dia itu melakukan koordinasi yang biarkan dia memberi tugas bahwa reviewer itu adalah para eselon 1 ini loh. Eselon 1 itu terapkan dia sebagai screener terakhir, sebagai reviewer terakhir semua kegiatan, tapi sebelum DIPA turun. Jadi sebelum DIPA itu eselon 1 ini itu menjadi reviewer kegiatan terakhir. Jadi nggak setelah DIPA kemudian turunlah reviewer dari PH2P, akhirnya kita merubah lagi sing wis kudune mlaku berubah meneh. Itu kan mekanisme yang telat gitu lah. Ini yang nanti di sini harus menjadi output gitu ya. Saya di email saya sudah masukkan itu. Jadi nanti Pak Tri buka email saya, itu sudah ada catatan saya yang ini ya. Jadi nanti bisa dibuka. Nah, kemudian saya ke tahap utama gitu ya. Jadi ini udah tadi halaman 3, kemudian tahapan ini saya pikir kalau penyusunan pedoman ini menjadi output pada saat off, ora dadi gitu ya. 2 bulan Anda nyusun pedoman itu kayak output. Ya, Pak. Pengalaman Pak Dilan ini. Ya. Kayaknya 2 bulan itu Anda tuh punya framework ya. Anda punya framework apa yang tadi saya sampaikan tadi, itu Anda punya framework itu, punya frameworknya dulu. Nah, oh iya, berarti tadi misalnya ada penerapan, ada pemberian reward and punishment, ada mekanisme dan sebagainya lah, nanti Pak Tri identifikasi sendiri dari hasil brainstorming. Asal itu punya dan itu sudah disepakati oleh PH2P dan Inspektorat dengan Sestama sebagai apa tadi itu sebagai pemegang kekuasaan di situ. Itu saya pikir itu output 2 bulan itu sudah cukup baik gitu ya. Jadi proses pedoman ini menjadi output jangka menengah, tapi proses Anda menyelesaikan pedoman ini yang harus muncul ya. Jadi bahwa pedoman itu menjadi output mungkin di bulan Juli atau di bulan Agustus gitu is okay, tapi proses Anda untuk menyusun pedoman ini itu sudah harus muncul. Bagaimana Anda mengumpulkan orang, bagaimana Anda kemudian ini loh menyatukan persepsi antara PH2P dengan inspektur untuk bersama-sama itu menjadi reviewer, tapi jangan terlalu sombong untuk menjadi reviewer sendiri, tapi manfaatkan para pimpinan untuk menjadi reviewer. Dia hanya mengkoordinasi gitu. Jadi kan seolah-olah sekarang kegiatan deputi, kajian deputi yang sudah inovasi yang dari deputi inovasi direview oleh PH2P yang kita aja masih ya ini reviewnya ya itu karena
pimpinan itu menjadi reviewer, mereka itu menjadi koordinator gitu loh. Ya, ya. Dan itu dilakukan sebelum DIPA. Nah ini yang kalau ini bisa Anda kemudian Anda punya komitmen dengan PH2P kemudian inspektorat gitu ya. Nah ini dengan framework yang jelas Anda bisa keluarkan framework itu saya pikir itu kalau menjadi waktu 2 bulan sudah cukup bagus gitu ya. Nah kalau mau keluar misalnya dengan outline draft atau dengan apa itu ya, tapi jangan kalau ini penyusunan pedoman menjadi bulan Juni, wah saya nggak yakin ini. Karena pedoman ini untuk menjadi pedoman itu harus diomongin dulu internal, belum nanti harus ngomong dengan para pimpinan. Lah ngomong dengan para pimpinan ini ngumpul ke rapat banget. Kemudian nanti harus direview lagi, nggak jadi ini pedoman setahun aja belum pasti jadi. Anda terlalu berani kalau ini cuma 2 bulan. Ya. Kecuali kalau misalnya ya itu tadi baru framework kemudian itu menjadi dasar untuk penyusunan pedoman. Pedomannya nanti ini menjadi jangka menengah. Ya, inspektur, nah ini yang untuk anggota tim yang terakhir ini anggota tim ini inspektur mesti masuk, jangan cuma kasihnya. Enggak, ini baru kasihnya saja ini Ya. anggota tim ini. Kasubag. Kasubag ya, makanya baru kasubag saja. Kasubag nggak bisa bergerak apa-apa Pak Tri. Pak Tri harus berani memasukkan tim ini. Ada inspektur di situ, karena yang ada tembak itu adalah PH2P dan inspektorat sebagai aktif. Jadi dilibatkan terus dia sejak awal itu dia dilibatkan terus di sini. Nggak usah takut, ini Anda tuh diberi kewenangan untuk menjadi pimpinan proyek. Jadi bahkan sampai eselon 1 pun Anda bisa menjadikan anggota di sini kalau memang itu penting. Jadi wah ini terus anggotanya tak jelek anggotanya Pak Tri kan? Ini yang di bawah Pak Tri aja. Enggak, kurang ini Pak Tri harus berani memasukkan inspektur menjadi anggota dan kepala biro PH2P. Karena dia nanti yang akan mengatakan iya atau tidak, itu dia. Ya, nah kalau ini saya sama sudah jadi pengarah oke lah ini ya, tapi yang 2 orang itu harus masuk. Kalau enggak nanti percuma kalau Anda bikin usulan, saya ngerti cuma kasubage raiso kompo. Orang dia seorang inspektur ngomong sok-sokan, waduh nggak masuk. Jadi libatkan dia sejak di awal, ya. Oke. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya justru sekarang karena tadi seperti itu, benar judulnya ini harus kita kita review lagi karena kemarin begini Bu ceritanya. Nanti kan kemarin ceritanya katanya masing-masing unit itu tidak terkoordinasi. Ceritanya kan gitu Pak ya, sehingga anggaran itu bisa juga overlap, artinya programnya dan sebagainya. Anggaran itu saya sudah katakan seharusnya berbasis kinerja itu kita lakukan kalau di tempat lain ini kan berbasis kinerja. Jadi mulai dari eselon 3, mulai eselon 4, eselon 3, kemudian dikoreksi eselon 2 mana-mana yang harus dicoret. Eselon 2 harus mempresentasikan ke deputinya masing-masing. Kemudian deputi juga langsung mempresentasikan ke bersama kita mempresentasikan ke setama kan gitu. Nah Udah, kalau itu ya udah kalau itu iya. tapi kenapa Munculnya dari ada bawah. tapi kenapa ada masih overlap program? Iya, ya itu tadi. Jadi masing-masing KPA ini, masing-masing Iya. satker itu kan sendiri-sendiri gitu. Usulannya Sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang namanya menjadi screener terakhir. Screener terakhir dari setiap kegiatan yang ada di LAN. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya deputi kajian mengusulkan ya sudah langsung ke POK, langsung ke Sesnama selesai. Inovasi ke sana selesai, gitu kan. Nah, makanya saya mendorong Pak Tri ini untuk bikin ini. Jadi mekanismenya ini sudah benar dari bawah. Iya. Tapi kemudian di atas itu ada musrenbang lah. Harusnya gitu. itu Bu yang kemarin saya bilang Pak Tri, dulu saya di kantor saya itu begitu eselon 2 presentasi ke deputinya. Nanti deputi-deputi ini berkumpul. Kita juga masih masukan ya, kita hadir berkumpul bahwa oh ini lah kamu kebesaran sekian, mana yang dipotong sekian, sekian naik. Nah itulah adanya itu yang harusnya
Itu yang dulu pernah dilakukan sekali waktu saya jadi kepala biro PMK. Bukan harus dilakukan itu, Bu. Iya, Tapi makanya waktu saya jadi kepala biro PMK itu saya lakukan, tapi tidak diteruskan. Jadi ini Tidak diteruskan setelah saya pindah. sekarang ini judulnya ini peran dan kapasitas biro perencanaan, tapi tadi kan di dalam ini mengute-ute inspektorat. Karena untuk aktif kan? review, ya, Karena aktif. untuk Tambah review. tadi. Jadi ini judulnya ini kayaknya nggak pas. Optimalisasi sistem, karena tadi itu katanya yang di eselon 1 itu tidak menyatukan, sehingga sistemnya yang kita rubah atau kebijakan tata laksana atau kebijakan ini yang perlu kita kita bicarakan lagi. Kalau di tempat saya potong memotong itu sepengetahuan semua. Jadi ini yang kemarin nggak habis, kenapa nggak habisnya gini diterangkan. Oke, bisa nggak boleh nggak dipindahkan ini itu nanti stama mungkin terakhir boleh juga ke kepala, ke tempat kita juga gitu. Kalau misalnya ribet kepala gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ini sekarang judulnya Bu Hediati, judulnya penguatan peran dan kapasitas biro perencanaan. Memang dialah yang membuat anggaran lepasnya. Inspektorat hanya review KL. Kalau anggarannya biro anggaran itu sudah bagus, biro perencanaan itu sudah bagus, ya reviewnya nggak usah, artinya gitu loh. Kalau review itu karena ada Ada PMK-nya. mandat. PMK itu. Ada Iya. PMK-nya. Ada PMK-nya, tapi kan sebetulnya kalau sudah anggap biro perencanaan sudah bagus. Ya, jadi Oh, gini, iya. kalau sekarang itu berdasarkan PMK yang baru, bahwa APIP itu inspektorat, inspektorat itu tidak hanya menjadi reviewer duit, tapi juga menjadi reviewer terhadap kegiatan, yaitu terhadap substansi. Nah ini yang oke lah, dia menjadi reviewer bersama-sama dengan P2HP, PH2P, tapi kemudian dia itu hanya menjadi koordinator bagi pemanfaatan para deputi ini. Jadi dia menjadwalkan, ini bulan Agustus ini udah untuk 2015, para deputi segera ketemu untuk membahas usulan-usulan dari masing-masing eselon 2 gitu. Jadi mereka itu yang menentukan jadwal, karena nggak mungkin kita menentukan jadwal sendiri kan. Itu tugas dari APIP dan tugas dari PH2P. Nah itu dia yang kemudian berkoordinasi untuk membuat mekanisme penscreeningan ini, mekanisme reviewer ini dari setiap kegiatan yang muncul dari eselon 2 gitu. Jadi kita semua tahu, jadi kalau misalnya saya anggaranku kemarin tidak bisa terserap semua, ya saya dihukum gitu loh. Tahun ini saya dipotong, kasih kepada unit yang kemarin penyerapannya bagus gitu. Ini Bu tadi mengatakan bahwa kalau ini artinya ada dua ya, penguatan peran kapasitas biro perencanaan melalui apa? Tadi itu kan belum optimal. Saya tanya gimana sistemnya, tata laksananya atau apanya saya nggak tahu kan di dalam situ. Kalau saya kan bilang bahwa kita itu memotong itu semuanya fair gitu. Nah ini apa sistemnya? Kalau potong-memotong fair itu kan sistem. Ya, itu sistem nanti munculnya adalah mekanisme penyusunan kegiatan, penyusunan perencanaan ini kegiatan. judulnya sudah benar atau gimana? Tadi bukan bilang ini judulnya kan ada dua. Ya ini kan outputnya jadi ada dua, ada output, ada ending output, ada output antara, Ya. Antaranya adalah sebetulnya dengan judul optimalisasi sistem perencanaan itu sudah mencakup semuanya, sudah otomatis. Kalau kita mengoptimalisasi sistem perencanaan itu mestinya ya peran dan kapasitas biro perencanaan memang sudah kalau sudah bagus bagus gitu. optimalisasi sistem perencanaan program dan anggaran Untuk meningkatkan ya udah ini itu buang aja. atasnya buang ini ya. Nah nanti disitulah nanti disusun mekanisme dan tadi misalnya mau bikin pedoman itu kan pedoman nanti jangan jadi tidak bisa kemudian lisan toh, tapi itu harus muncul di dalam kebijakan gitu, kebijakan itu. Jadi saya ini kan gini, proyeknya ini sampai kapan kan gitu. Tapi itu ini di sini nggak ada ini yang Bu. Di sini nggak ada. Proyeknya sampai kapan? Katakan proyek ini terimplementasi, katakan setahun Bu ya, sampai tahun 2015 ya. Nah, 2 bulan itu sampai di mana? Saya kan minta, jadi misalnya 1 tahun nantinya sampai tahun depan
Jadi 2 bulan dibagi 12, ini kasar-kasaran Bu ya. Jadi 2 bulan itu berapa persen? Ini nanti saya kasihkan contoh yang punyanya Pak Baseng apa itu sudah semuanya udah saya koreksi ya. Jadi 2 bulannya ini jangan terlalu gede. Iya. Tadi kan Bu Hati jangan sampai jadi SK-nya ininya gitu. Kalau jadi Ini pedoman masih beberapa beberapa Tapi mungkin. yang Nah, dengan Ibu masih draft saja yang nah, iya, disampaikan. justru itulah. Kalau sampai Nanti hanya kan ada ini Pak, hanya sebesar nanti ini ada kan pembentukan gitu. tim, pembahasan mengenai tadi itu apa yang ini dari dengan timnya, kira-kira ini bentuk apa sih gitu kan gitu. Terus bagaimana kekuatannya Mas, Bapak harus mengukur juga kekuatan masing-masing unit loh Pak, karena customer Bapak ataupun klien Bapak itu masing-masing unit. Tadi bener Bu Hediati, mana sih yang harus dikasih reward, mana yang dikasih ini gitu loh. Itu cuma menggambarkan Bu bahwa masing-masing unit itu dilan seperti ini gitu loh. Jadi jangan seterusnya kita diberikan masing-masing unit di unit itu sendiri, perencanaan sendiri, terus masing-masing ini nanti di depan ini dijelaskan juga dalam latar belakang kenapa disinggung inspektorat ya. Itu seperti yang kemarin saya jelaskan, karena inspektorat itu mereview. Ya. Tapi kalau biro perencanaannya sudah oke, bukan cuma sebagai penerima aja, mengumpulkan, nah itu ya sudah nggak usah review lagi tentunya inspektoratnya, artinya sudah bagus gitu loh. Menurut saya seperti itu. Jadi nanti ini masing-masing kegiatan tadi kan milestone tersebut dirinci dalam kegiatannya, membentuk tim, membentuk ini, apa lagi, nah itu karena kan banyak juga dalam satu milestone itu banyak kegiatannya. Oke, mengumpulkan dulu, menilai dan ini dan sebagainya. Yang penting ada indikator yang real Pak. Iya. Misalnya pemahaman tuh indikatornya Apa gitu. Terus anggarannya Bu, walaupun anggarannya juga sampai kapan dia harus ngajukan. Biro perencanaan itu juga harus ngajukan kan. Misalnya anggaran untuk ketemu dengan untuk tahun depan ya, ketemu dengan Bappenas, ketemu dengan ini apa anggaran membentuk itu SK ini dan sebagainya, ini kan belum ada. Itu nanti kan dia itu nanti di mekanismenya, di Iya. pedomannya. Iya, Tapi ini. proses Pak Tri ini pembentukan tim untuk kan proyek perubahan ini gitu kan. Nah ini aja yang jangan pedoman dulu lah, meskipun draft pedoman juga mungkin terlalu berat. Kata Ibu tadi framework tadi. Iya, framework mekanisme itu. Tapi kemudian nanti kan pedoman itu kan sudah muncul misalnya dengan outline atau apa Iya. kan dari framework itu. Pokoknya jangan sedikit dan jangan kebanyakan. Karena itu nanti kalau kebanyakan nggak bisa terjalankan, nilainya jelek pada saat nanti seminar kedua. Jadi kira-kira dipas aja semuanya, ya. Gitu. Terima kasih saya kira. Jadi bukan ya itu, tapi benar Bu, memang eselon 1-nya itu berperan sekali. Mana yang nanti dipotong, mana yang ini itu di eselon 1. Eselon 2-nya bantuin, enggak saya gini nah itu. Jadi bukan peran sesama saja untuk motong-motong itu, Tidak, tapi peran kita semua kok itu kegiatan kita. ya, terima kasih. Saya kira udah selesai penyajiannya Pak Tri. Terima kasih.